Pernahkah kita bertanya mengapa teknologi berkembang begitu cepat, tetapi tidak semua orang bisa menikmatinya secara adil? Pada kesempatan ini, kami dari kelompok A akan mempresentasikan mengenai digitalisasi sistem pemesanan dan manajemen stok toko kelontong. Kita masuk pada latar belakang. Toko kelontong memegang peranan krusial dalam ekosistem ekonomi lokal, terutama dalam menyediakan akses mudah terhadap kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat di berbagai tingkatan. Keberadaan toko kelontong sangatlah masif dan menjadi tulang punggung perekonomian mikro. Namun di tengah perkembangan teknologi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, pengelolaan toko kelontong tradisional seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan operasional yang dapat berdampak pada eksistensi keberlangsungan bisnis yang sangat rendah. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah sistem pemesanan dan manajemen stok barang yang sederhana dan mudah digunakan untuk toko kelontong. Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai ialah memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan barang, mencatat dan memantau stok barang secara otomatis dan akurat, menghasilkan laporan penjualan harian dan mingguan, mempercepat proses transaksi penjualan. Di dalam ruang lingkup, proyek ini akan fokus pada pengembangan sistem dengan fitur-fitur utama sebagai berikut. Yang pertama, menu barang, di mana menampilkan daftar produk yang tersedia beserta informasi harga. Kedua, pemesanan yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan barang. Yang ketiga, laporan penjualan, menghasilkan laporan penjualan harian dan mingguan. Dan yang keempat, update stok otomatis, yaitu melakukan pembaruan stok secara otomatis setiap terjadi transaksi penjualan. Apa itu manajemen stok barang? Yaitu merupakan aspek krusial dalam operasional toko kelontong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui pengamatan, wawancara, dan analisis naratif. Sedangkan metode pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall, yaitu salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang paling tradisional dan sering digunakan. Metodologi ini menggunakan pendekatan linear dan berurutan, di mana setiap tahap pengembangan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum tahap berikutnya dimulai. Implementasi sistem digunakan menggunakan bahasa pemrograman, database, dan front-end. Adapun fitur-fitur aplikasi manajemen stok barang, yang pertama, tampilan daftar barang, yang kedua, sistem pemesanan, ketiga, update stok barang otomatis, dan keempat, laporan penjualan, dan yang kelima, mencetak struk pemesanan. Di sini kita bisa melihat hasil dari pembahasan di dalam tabel. Ada fitur, ada pengujian, dan ada juga status. Sistem yang dikembangkan membuktikan bahwa penerapan aplikasi sederhana berbasis web ini dapat secara signifikan membantu proses pencatatan transaksi dan manajemen stok toko kelontong. Dalam project timeline, kita juga bisa melihat tabel adanya tahap, waktu pelaksanaan, dan juga keterangan. Berdasarkan kesimpulan yang ada, hasil pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mengelola data produk, mencatat pemesanan, dan memperbaharui stok secara otomatis. Proses transaksi menjadi lebih cepat dan akurat, laporan penjualan dapat dihasilkan secara cepat tanpa perlu pencatatan manual. Sistem ini sesuai untuk kebutuhan operasional toko kelontong skala kecil sampai menengah. Ini bisa menjadi rekomendasi karena sistem yang sedang dikembangkan masih sederhana, banyak fitur yang masih terbatas dan masih dapat dikembangkan untuk kedepannya. Maka untuk pengembangan yang lebih lanjut,
ada beberapa rekomendasi yang dapat dijalankan untuk pengembangan. Di antaranya, menambahkan fitur login multi-user seperti admin, kasir, dan pemilik dengan akses yang saling dibatasi. Misalkan, admin hanya dapat melihat stok, kasir melakukan input pesanan, dan pemilik dapat mengakses semua termasuk laporan penjualan harian dan mingguan, serta jumlah pendapatan dari pesanan barang. Yang kedua, menyediakan fitur retur barang atau pembatalan transaksi jika ada pesanan yang salah input, baik karena admin ataupun pelanggan. Yang ketiga, terkoneksi ke cloud atau Google Drive agar dapat menyimpan data transaksi terbackup secara otomatis. Yang keempat, menambahkan dashboard statistik atau grafik penjualan agar dapat membaca produk atau barang yang paling sering terjual dan grafik penjualan harian untuk melihat tren penjualan per harinya. Mengembangkan aplikasi versi mobile agar lebih mudah, fleksibel, dan mudah digunakan di lapangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Di sini saya dari kelas Capstone Project kelas 58 kelompok A akan menjelaskan atau mempresentasikan web app yang sudah kami buat. Untuk web app yang kami buat itu sendiri menggunakan Python Flash dengan menggunakan database MySQL sesuai dengan judul proposal bahwa kami dari kelompok A membuat web app untuk toko kelontong, yaitu yang berisi fitur-fitur seperti stok barang, pemesanan, dan laporan. Untuk stok barang sendiri, di dalam halaman itu terdapat fitur-fitur untuk filter, untuk mencari nama, kemudian untuk menambah barang, harga dan stoknya, kemudian ada aksi untuk mengedit barang dan menghapus barang. Untuk percobaannya, kita coba menambahkan nama barang baru, misalkan susu manis. Jika barang berhasil ditambahkan, masuk ke sini ke stok barang, kemudian ada fitur untuk mengedit. Di sini bisa mengedit nama barang, harga maupun stok. Coba mengupdate. Barang berhasil diupdate. Juga bisa lihat di MySQL di database-nya juga sudah teredit. Untuk barang yang tadi baru dimasukkan juga sudah masuk. Lanjut ke fitur selanjutnya, itu masuk ke halaman untuk pemesanan. Halaman pemesanan sendiri itu digunakan untuk memesan barang yang akan dibeli. Di sini ada beberapa fitur untuk pesan barang. Kita coba untuk memesan barang. Misalnya saya ngambil ini dengan 10, kemudian sampo misalkan 15.
bubuk. Setelah barang dipilih, kita langsung melakukan pesan sekarang, di mana di sini masuk ke fitur untuk cetak struk. Untuk sini ada preview dulu struknya. Sini ada jumlah nama barang, jumlah yang dipesan, harga satuan, dan subtotalnya. Setelah semua beres, kita tinggal masuk ke fitur untuk cetak struk, dimana di cetak struk itu ada nama barang yang tadi dipesan, kemudian jumlahnya dan harga, kemudian subtotal, dimana ada totalnya disimpan di sini. Ini adalah layout untuk cetak struknya, struk pemesanan. Kalau semua sudah beres, tinggal di print. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu adalah fitur untuk laporan, dimana di sini di laporan ini semua laporan pemesanan masuk ke sini. Ada dua fitur yang disimpan di sini, yaitu untuk ekspor laporan harian format Excel dan ekspor laporan mingguan juga berformat Excel. Kita coba fiturnya. Ini laporan hariannya, kita save. Boleh kita buka. Ini bukan fitur laporan harian, diisi dengan tanggalnya dan jam, kemudian ada nama barang, jumlah pemesanan, subtotal, dan total dari pemesanan per struk. Oke, untuk ekspor laporan mingguan, mukakan rangkuman dari laporan pemesanan per minggu. Mungkin itu saja untuk presentasi dari web app yang kami dari kelompok buat. Lebih kurangnya sih di sekian presentasi dari aplikasi web app dari toko kelontong yang kami buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.